kalau seandainya MU berhasil mengalahkan City di final, maka Erik ten Hag bukan hanya menjadi manajer pertama di era Premier League yang berhasil menyumbangkan 2 gelar di musim pertamanya, tapi sekaligus juga ini yang paling penting. Halo teman-teman semua. Ya, di video kali ini gua akan bahas 2 topik utama. Ya, pertama tentunya dari hasil semifinal FA Cup kemarin, dan yang kedua 3 berita dari 3 klub dari London. Jadi simple aja ya, dua topik utama. Nah, yang pertama terkait dengan MU ini, karena gue udah lihat beberapa platform YouTube yang mirip ya, yang soal bola udah mengangkat terkait dengan keberhasilan ini, dan rata-rata mereka membahas hasil pertandingan, jalannya pertandingan, dan kayaknya udah agak basi. Nah, jadi untuk kalian supaya ada update atau yang insight berbeda, maka di kesempatan kali ini gue juga akan menyajikan yang berbeda juga, yang mungkin hanya 20% atau 30% lah maksimum. Gue akan nyinggung jalannya pertandingan. Itu juga gue akan memberikan yang sedikit berbeda, tapi nanti gue akan singgung terkait dengan kedepannya nanti seperti apa, sesuai dengan mungkin judul dari video ini atau thumbnail yang udah lu baca ya. Nah, tapi sebelum kita ke MU, gue akan round up dulu seperti janji gue tadi. Ada 3 news atau 3 info terbaru dari kota London, ibu kota Inggris ya. Jadi dari 3 tim berbeda. Pertama dari London Barat, dari Fulham Broadway. Jadi Chelsea kelihatannya udah sedikit lagi akan menyelesaikan negosiasinya dengan Mauricio Pochettino untuk menangani atau menjadi pelatih Chelsea musim depan. Ya, karena Frank Lampard hanya sampai akhir musim ini. Ya, kalau gue lihat sih dari kandidat yang ada, kayaknya dia yang cukup berpeluang ya. Tapi kita akan tunggu. Tapi dari berita-beritanya sepertinya sudah cukup ya, 85% lah. Nah, kemudian yang kedua dari London Utara, tapi nggak terlalu utara, tepatnya dari Holloway Road. Ya, William Saliba kelihatannya harus menunda dulu keinginannya untuk comeback di pertandingan penting nanti hari Rabu malam atau Kamis dini hari menghadapi City di partai yang sangat menentukan. Karena dari progres atau dari update terakhir, cederanya tidak menunjukkan perkembangan sesuai yang diharapkan oleh klub ya. Jadi ini sebuah kehilangan yang sangat besar, karena kita lihat tanpa Saliba Arsenal lebih ringkih, terutama di bola-bola atas ya. Itu. Dan yang ketiga dari London Utara, dari Seven Sisters, ini kemarin setelah dihantam 6-1 sama Newcastle. Ini sih parah banget ya. Jadi sepanjang sejarah klub itu baru sekali di Premier League mereka ketinggalan 5-0 di babak pertama, bahkan 20 menit pertama, dan membuat katanya Daniel Levy atau petingginya Spurs mengadakan pembicaraan yang serius dengan Christian Stellini. Ya, tapi yang gue bingung di sini mau diapain lagi nih orang? Karena kan dia juga sebagai caretaker nggak tahu apa-apa. Artinya bukan pelatih yang memang ditunjuk sejak awal musim yang bisa beli pemain sesuai keinginan dia. Dia hanya sebenarnya meneruskan sisa reruntuhan puing-puing dari Spurs ya. Walaupun memang kemarin gue kritik ya ketika ada bencana kebobolan kedua, ketiga, keempat dalam waktu yang berdekatan, tapi dia lama bereaksi. Setelah 5-0 baru dia melakukan perubahan. Ya, ini yang mungkin menjadi titik tolaknya. Tapi tetap aja sih dipecat mengubah hasil ataupun performa gak rasa-rasanya enggak, karena ini udah masalah mental. Dan juga ini sebenarnya buah dari kebegoan manajemen ya, yang memecat, karena ini untuk kedua kalinya menurut gue manajemen payah dalam menentukan atau merawat pelatih mereka, menjaga pelatih mereka. Dulu Jose Mourinho udah susah-susah bawa ke final Piala Liga, dipecat. Kemudian sekarang juga Antonio Conte susah-susah musim lalu bawa ke Liga Champions. Ya, walaupun musim ini agak terseok-seok juga dipecat. Jadi balik lagi, kelihatannya bukan masalah di pelatih tapi pemiliknya. Mirip dengan Chelsea ya, tapi kalau Chelsea kan wajar ya, karena Todd Boehly ini selain baru di dunia sepak bola dan dia juga orang Amerika ya, secara kultur nggak terlalu paham. Jadi itu 3 update atau info terbaru dari London ya, mudah-mudahan memberikan sedikit insight lah. Oke, kita ke yang ditunggu-tunggu ya, Brighton dan MU kemarin. Gue rasa kalau kita sepakat
Brighton lebih layak untuk memenangkan pertandingan tersebut. Artinya secara permainan, terutama di periode mungkin sekitar 1 jaman ya, pokoknya sebelum Fred masuk lah. Yaitu Fred masuk tuh menit ke kalau nggak salah menit ke 60-an ya. Ini gue pastiin lagi. Pokoknya di pertengahan babak kedua, di awal babak kedua lah. 62 persis ya, 62. Ya gua kemarin lupa lihat menitnya, tapi sekitar menit segitu. Memang agak sedikit bergeser, tapi agak sedikit berubah lah. MU agak lebih dominan, tapi sebelum itu 1 jam benar-benar dikurung habis-habisan. Kalau bukan De Gea, nah gua rasa MU udah kalah kemarin ya, karena ada satu peluang yang paling keren banget ya, dia fingertips, dan ada beberapa lagi, belum lagi potongan-potongan bola yang sebenarnya kalau di statistik itu nggak dihitung stop atau save, tapi penting reaksi dan aksinya dia. Ya tapi itulah sepak bola ya. Kadang-kadang sangat kejam, kemudian ditentukan oleh sebuah tendangan melayang ke atas dari Solly March. Dan gue udah banyak baca lah kiss of the death-nya Weghorst segala macam. Terus kemudian Casemiro kayak seperti ngegangguin kiper ya pokoknya Brighton lah, kubu Brighton. Kemudian juga De Gea katanya ngambil notes dari botol minumnya, tapi itu nggak membantu juga karena rata-rata dia salah nembak arah kan. Tapi jadi lu semua pasti udah dengar soal itu. Tapi satu yang gua tarik benang merah dari itu semua apa? Mentality. Ketika lu punya mental, ketika lu punya rasa kepercayaan diri, lu pasti berani melakukan semua itu dan tidak konyol. Ya, gua rasa sih itu ada pengaruhnya. Artinya lu menunjukkan kepercayaan diri untuk mengintimidasi lawan. Weghorst tadi, kemudian juga Casemiro dan De Gea ya. De Gea juga ada di apa-apain tuh putih-putih, titik putihnya itu segala macam. Nah, sekarang mentality ini kan yang sebenarnya dibutuhkan dalam setiap tim. Sebenarnya mentalitas itu yang paling penting. Bahkan dalam banyak hal dalam hidup pun, yang nomor satu sebenarnya kita harus punya mental dulu. Karena yang lain pasti akan mengikuti. Nah, ini yang gua lihat ada pada Manchester United ya, walaupun secara tim, secara materi tentunya masih bisa diperdebatkan, masih plus minus lah. Yang jelas MU berhasil menang lewat adu penalti dan satu lagi, mereka semua penendangnya masuk 7-7-nya. Ini juga sekali lagi menunjukkan mentalitas mereka yang sangat luar biasa. Dan kita nggak tahu, berkali-kali gue mengatakan ada 10 sampai mungkin 25%-an lah yang kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti, di tempat latihan, dan secara hubungan personal di antara pelatih dan pemain. Yang jelas outputnya kita bisa lihat mentalitas pemain ini sangat luar biasa ya, mental baja. Tadi itu 7 penendang itu jarang lo lihat adu penalti 7-7-nya bisa masuk. Ya ini pasti ada sesuatu yang positif, positivity, vibes yang positif di ruang ganti. Ini poin positif dari gua. Ya, yang jelas nanti mereka akan berhadapan dengan Manchester City tanggal 3 Juni 2023 di Wembley tentunya, dan ini merupakan final FA Cup atau FA Cup yang ke-142 dan dari 732 tim across the nation ya, mulai dari yang amatir yang main mungkin supir truk sampai dengan yang Manchester City. Dari 732 tim tersisa 2 tim ya, tersisa 2 tim terbaik, dan kebetulan dari Manchester. Jadi rata-rata orang buat judulnya Derby Manchester tersaji di final FA Cup ya. Gua akan sedikit maju ke depan, ini yang mau katakan ya. Pertama, ini merupakan final ke-21 buat Manchester United, jadi menyamai rekor Arsenal. Arsenal juga 21 kali, tapi Arsenal udah menang 14 kali. MU baru menang 12 kali. Kalau seandainya dia menang maka 13 kali. Tetap banyakan Arsenal, cuman sudah semakin tipis titelnya ya, hanya beda 1 kalau MU menang. Jadi sekarang Arsenal 14 kali, MU 12 kali. Masih beda 2. Finalnya tapi sama, mereka 21 kali ya. Dan terakhir kali MU masuk final dan menang itu tahun 2016. Ya, tahun 2016, tahun 2018 mereka masuk final tapi kalah ya. Dan buat City sendiri ini merupakan final yang ke-12 dan mereka terakhir kali masuk final dan juara itu 2018-2019. Jadi memang ya 2 tim terbaik lah. Oke, jadi ini yang mau gue bahas di final. Mengapa gue bikin judul Erik ten Hag berpeluang ukir sejarah 3 Juni di Wembley. Nanti pertandingan ini bukan hanya sekedar
trofi ya buat Erik ten Hag dan juga buat Manchester United. Kalau seandainya MU berhasil mengalahkan City di final, maka Erik ten Hag bukan hanya menjadi manajer pertama di era Premier League yang berhasil menyumbangkan 2 gelar di musim pertamanya, tapi sekaligus juga ini yang paling penting, mencegah City berpotensi untuk meraih treble winners. Kita tahu mereka sekarang ada di ujung gelar juara Premier League, sudah mendekati tapi belum, dengan menghadapi Arsenal nanti hari Rabu yang gue bilang tadi di Etihad. Kemudian di Liga Champions mereka 3 langkah lagi menghadapi Madrid. Tidak mudah memang, betul gue tahu, tapi tetap mereka tentunya punya motivasi dan haus akan gelar ini, dan mereka punya Erling Haaland. Ini yang selalu dikatakan oleh banyak pundit bahwa City sekarang punya Haaland yang mungkin saja akan menjadi pembeda. Dan tentunya di FA Cup, ya artinya FA Cup ini kan dimainkan finalnya 3 Juni. Nah, Liga itu udah selesai sebelum 3 Juni ya. Ini kita lihat ya. Manchester City dia oke. Liga itu terakhir main tanggal 28 Mei. Jadi 28 Mei itu pertandingan terakhir City lawan Brentford. Kemudian 3 Juninya kurang lebih seminggu mereka akan main di final FA Cup. Seandainya dia juara Liga Inggris, kemudian juga masuk final ke Liga Champions, karena final udah tahu tuh di situ. Nah, 3 Juninya ini lawan MU ini penting. Artinya kalau MU bisa mengalahkan City, maka pupus sudah harapan City untuk menyamai rekor treble winnersnya 99-nya MU. Nah, ini yang mengapa gue bikin judulnya Erik ten Hag berupaya untuk mengukir sejarah. Jadi bayangkan pentingnya pertandingan 3 Juni nanti, bukan hanya dia menambah koleksi trofi buat MU ya, dan ini musim pertamanya loh, tapi juga mencegah the noisy neighbor, itu kan kata Eric Ferguson, untuk bisa meraih treble winners. Dan tentunya ini membuat semakin pengang kuping pendukung MU kalau sampai City berhasil meraih treble winners, dapat Champions League pula, kemudian juga treble winners, seandainya mereka mulus jalannya di 3 kompetisi ini. Jadi gue yakin 1 triliun%, gue yakin 1 triliun% ini akan menjadi bahan motivasi yang akan dikatakan oleh Erik ten Hag nanti menjelang final, atau mungkin sudah dari sekarang. Karena ini penting ya untuk membuat ada amarah di dalam diri pemain, amarah dalam tanda petik ya, untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dia dan memenangkan final tersebut. Walaupun tentunya gak gampang, karena City mereka sudah membuktikan sebagai tim yang sangat stabil dan punya kedalaman squad. Ya walaupun gua harus mengakui Erik ten Hag ini jago dalam memformulasikan keterbatasan ya, karena kita tahu sepanjang musim ini mereka tidak pernah selalu bisa full team ya. Di awal-awal Christian Eriksen, bukan awal-awal, tengah-tengah Christian Eriksen sempat cedera, Casemiro sempat kena kartu merah 4 kali absen. Terus kemarin yang terakhir Lisandro Martinez, Luke Shaw juga sempat walaupun udah kembali, Rashford kemarin juga sempat. Jadi silih berganti cedera. City bukannya nggak ada yang cedera, cuman selalu ada pengganti yang sepadan. Jadi ya, tapi kita nggak tahu ya, dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kemarin aja Brighton bukan nggak diunggulin ya, tapi bermain bagus, tapi justru yang menang Manchester United. Ya kita nggak tahu di final nanti. Mungkin itu dulu ya pandangan gue ataupun video gue terkait dengan keberhasilan Man United ke final FA Cup yang ke-21 sepanjang sejarah berhadapan dengan City. Setelah ini gue akan bikin video terkait dengan preview ya. Setelah ini preview City menghadapi Arsenal, karena ini akan menjadi final buat mereka berdua. Oke, terima kasih udah nonton. Sehat selalu buat kalian, dan jangan lupa ya subscribe langsung sekarang dan pencet tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Thank you, salam sehat.